Chapter 354. Nama akhir, 2. Shin Jong-hak memandang Shin Myung-chul yang telah dilahirkan kembali dalam kesadarannya. Dia merasakan waktu di sekitarnya melambat. Dan karena Shin Jong-hak adalah pemilik ruang ini, waktu sebenarnya melambat dalam kenyataan. Shin Myung-chul perlahan bangkit. Leher Shin Jong-hak menegang. Kakeknya yang sangat dirindukannya. Pria yang menjadi tiang penuntun hidupnya. Pahlawannya tepat di depannya. Tapi Shin Jong-hak tidak bisa bergerak. Dia juga tidak bisa berbicara. Dia hanya menonton Shin Myung-chul seolah-olah dia hanya fatamorgana yang bisa menghilang kapan saja. Itu sudah lama. Shin Myung-chul berbicara dengan suara lama yang sama yang sangat dia lewatkan. Bingung, Shin Jong-hak berdiri diam seperti patung. Shin Myung-chul menepuk pundak cucunya dan melanjutkan. Jong-hak, aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Tapi pertama-tama, izinkan saya memulai dengan meminta maaf. Saya minta maaf karena menjadi kakek yang mengerikan. Shin Jong-hak menatap mata Shin Myung-chul. Di masa lalu, dia dulu hanya menatap kakeknya. Tapi sekarang, mereka sama-sama tinggi. Shin Myung-chul tampak tua, tetapi dia masih anggun dan kuat hatinya. Dia melanjutkan dengan senyum ramah. Dan, aku khawatir aku tidak pandai bicara. Yang ingin saya katakan adalah bahwa, Jong-hak, saya sudah lama hidup di dalam Anda. Saya telah merasakan dan mengalami hal yang sama seperti yang Anda lakukan. Suaranya lembut seperti suara kakek yang membacakan cerita sebelum tidur untuk cucunya. Mendengarkan kakeknya, Shin Jong-hak merasakan semburan emosi terbentuk di hatinya. Tanda hubung. Ketika aku masih hidup, dan bahkan sekarang, aku sedih dengan cintamu. Karena itu terlalu bagus untuk seorang pengecut sepertiku. Dia tidak berani memberitahu cucunya tentang kesalahannya. Rasa sakit karena pengkhianatan cucunya akan terasa begitu dia mengetahui kebenaran khawatir Shin Myung-chul lebih dari penderitaannya sendiri. Aku yakin kamu tahu yang sebenarnya sekarang dan tidak perlu penjelasanku. Jong-hak, aku bukan pahlawan. Jutaan orang telah mati karena aku. Saya telah membawa banyak bencana ke dunia, dan sebagian besar dari mereka masih berlangsung. Shin Myung-chul mengaku dengan tenang, dan Shin Jong-hak mengangguk. Saya tahu sekarang. Shin Jong-hak berpikir sendiri. Shin Myung-chul bisa mendengar pikiran cucunya. Tapi bahkan sekarang aku masih menyimpan rasa lega di dalam hatiku yang egois. Lagi pula, jika saya tidak kembali ke masa lalu, saya tidak akan bisa melihat Anda. Senyum pahit menyebar di wajah Shin Myung-chul. Itulah sebabnya aku tidak bisa benar-benar menyesali keputusanku. Itu berarti menolak cintaku padamu. Shin Jong-hak merasakan air mata mengalir di wajahnya. Shin Myung-chul menghapus air mata cucunya dengan tangan yang besar dan kasar. Tanda hubung. Jong-hak. Shin Jong-hak mengangguk dalam diam, dan Shin Myung-chul melanjutkan. Apakah kamu senang dengan siapa dirimu? Kedua pria itu terdiam. Shin Myung-chul tersenyum ramah. Setelah berpikir sejenak, Shin Jong-hak mengangguk. Tapi itu bukan jawaban yang benar. Butuh Shin Jong-hak beberapa saat untuk akhirnya menemukan keberanian untuk menggelengkan kepalanya. Tanda hubung. Bagus kamu mengakuinya. Selalu jujur pada diri sendiri dan hidup tanpa meninggalkan penyesalan. Bukan hal yang besar, tetapi saya telah meninggalkan sesuatu untuk membantu Anda. Tapi sebelum itu, saya minta tolong pada Anda. Shin Myung-chul meletakkan tangannya di bahu Shin Jong-hak. Berat tangan sepertinya membebani seluruh tubuh Shin Jong-hak. Merasa kewalahan, Shin Jong-hak mengalihkan pandangannya ke Shin Myung-chul. Dia bertekad untuk mengabulkan keinginan kakeknya apapun yang terjadi. Tapi apa yang dikatakan Shin Myung-chul selanjutnya benar-benar tak terduga. Silahkan menjadi orang yang mengoreksi saya. Ketika semuanya berakhir, beritahu dunia tentang kesalahan saya. Beritahu mereka bahwa keserakahan egois saya yang hampir menghancurkan dunia. Anda harus menjadi orang yang melakukannya. Shin Jong-hak mulai bergetar. Dia menatap kakeknya dengan mata melebar. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Bagi Shin Jong-hak, Shin Myung-chul adalah pahlawan abadi. Masa lalu kakeknya tidak penting baginya. Dia ingin terus mengagumi Shin Myung-chul berdasarkan prestasinya dan kenangan hari-hari yang mereka habiskan bersama. Secara alami, Shin Jong-hak tidak bisa membayangkan masa depan di mana nama Shin Myung-chul dinodai. Shin Myung-chul tersenyum pahit dan meletakkan tangannya di kepala Shin Jong-hak. Dia kemudian menggerakkan tangannya perlahan dan mulai membelai cucunya seperti yang telah dilakukannya berkali-kali di masa lalu. Silakan, Jong-hak. Ini adalah keinginan terakhir saya untuk Anda. Anda bebas untuk menolak, tentu saja, dan Anda masih akan mendapatkan warisan yang saya janjikan kepada Anda, tapi saya benar-benar ingin Anda melakukannya. Kata-kata lembut itu menghancurkan Shin Jong-hak. Tiba-tiba, air mata mengalir di matanya. Petik 2. Shin Jong-hak menggertakkan giginya, tapi air mata sudah mengalir di wajahnya. Kakinya gemetar, dan dia segera mulai terisak dengan keras. Shin Jong-hak menundukkan kepalanya karena malu dan sedih. Seperti anak kecil, ia meratap dengan sedih, seperti pada masa lalu. Shin Myung-chul menatap cucunya untuk waktu yang lama. Akhirnya, isakan bocah itu berhenti, dan sebuah anggukan bergema dalam kesunyian yang hampa. Baal memikirkan saat dia masih muda. Itu pasti 10.000 atau 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia masih bukan apa-apa. Pada masa itu ia dikelilingi oleh film tipis.
Pemukulan atas keberadaannya dimulai di dalam film itu, dan baru kemudian dia bisa melihat dan merasakan dunia di sekitarnya. Pada saat itu, dia bukan iblis atau Baal. Dia bukan siapa-siapa. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara alami menjadi iblis. Apakah dia ingin menjadi baik atau jahat, dia tidak bisa mengingat. Suatu hari dia baru sadar bahwa pada dasarnya dia adalah makhluk yang sejajar dengan kebaikan. Dia dirancang untuk menjadi jahat. Percaya demikian, ia merobek film yang mengelilinginya. Segera matanya mencerminkan pandangan alam transenden. Dunia itu penuh bintang. Di sana, ia mendapatkan nama Baal dan belajar berpikir dengan mengamati manusia yang hidup di dunia lain. Baal terbangun dari ingatannya dan menghela nafas. Sampai sekarang, dia tidak pernah bertanya-tanya tentang asal-usul keberadaannya. Tetapi sekarang ia memiliki gagasan yang kabur tentang dari mana asalnya. Returner Hero. Dilihat 3.235.212 favorit 21.325, word count 1.372.153. Hanya beberapa angka dan kata-kata yang diperlukan. Meskipun sulit dipercaya, itu adalah kebenaran. Tahun-tahun kesendiriannya berasal dari novel kasar yang ditulis oleh manusia. Dia mengingat dunia yang dia lihat dalam ingatan Bell. Tidak ada setan di dunia itu. Agama hanya kepercayaan, dan sihir tidak bisa memengaruhi hukum fisika. Manusia mendominasi spesies lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu konsep-konsep abstrak, dan konsep-konsep tidak dapat memberikan kekuatan di luar hukum alam kepada manusia. Manusia tidak bisa menghentikan waktu, dan waktu bekerja dengan adil untuk semua orang. Itu adalah dunia ilmiah yang terdiri dari perhitungan menyeluruh dan aturan logis, tanpa ruang untuk intervensi magis. Dibandingkan dengan dunianya, dunia ini cukup sederhana. Dunia, ekstra, dibangun di atas hukum dan prinsip yang kompleks. Begitulah dunia pencipta. Hiyaap. Teriakan nyaring membuat Baal sadar. Dia membuka matanya dan melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya bergegas padanya. Mereka semua tampak tegas. Baal tersenyum dingin. Mereka semua hanyalah karakter dalam novel, sama seperti dirinya. Keberadaan kita semua sia-sia. Baal memandang ke langit yang jauh. Sepotong besar logam melayang di atas kepalanya, dan di dalamnya ada Kim Ha-jin, penulis yang menciptakan dunia ini. Baal merasakan dorongan amarah. Dia memelototi penulis dan meningkatkan energi iblisnya. Untuk turun sepenuhnya, dia mengeluarkan energi iblisnya seperti gunung berapi. Energi mendidih menutupi seluruh dunia, merambah alam, dan menarik semua karakter ke penghalang Baal. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Baal meraung di penghalang dan bersumpah untuk dirinya sendiri sekali lagi. Aku akan menghancurkan duniamu yang kecil yang berharga. Saya tidak akan tetap menjadi mainan belaka. Petik 1. Mata Baal memerah, dan kegelapannya menelan dunia. Kapal Genkelope. Tepat 30 detik setelah kartu 9 bintang menghilang, si Murin muncul di tempat kartu itu menghilang. Jadi, apakah itu berarti kartu 9 bintang memanggil si Murin? Tapi kenapa? Hubungan seperti apa yang dimiliki Sumurin dengan mural itu? Merasa bingung, aku melihat ke bawah ke tanah di bawah. Apa yang? Mereka semua orang dari dunia lain. Petik 2. Tomer bergumam ketika dia mengamati para prajurit Leores dan Arunheim. Aku mengangkat bahu dan menoleh padanya. Pokoknya, kamu harus bersiap-siap untuk turun. Kamu ingin aku pergi juga? Tomer mengangkat alisnya. Dia tampaknya ragu apakah mereka benar-benar membutuhkan bantuannya. Tentu saja, kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Petik 2. Aku mengangguk dan mengeluarkan peluru Misteltein yang telah aku simpan di stigmaku. Keempat, peluru panjang itu bersinar samar. Apa itu? Tomer bertanya, melirik peluru. Saya menggosok peluru dengan ringan selama beberapa detik sebelum mengaktifkan sintesis. Peluru Misteltein sekering. Segera setelah pesan sistem muncul, keempat peluru bergabung menjadi satu. Selain sintesis, saya menghabiskan semua SP saya yang tersisa untuk menambahkan atribut, Exorcism, ke peluru terakhir. Wow, mereka menjadi satu. Petik 2. Persis seperti itu, peluru pamungkas pun lahir. Tapi ini saja tidak cukup untuk menjatuhkan Baal sepenuhnya. Saya menunjukkan peluru kepada Tomer, yang telah menonton seluruh proses ini dengan penuh minat. Ini seharusnya bisa membuat Baal terpojok setidaknya sekali. Senjata sudah siap. Sekarang yang paling penting adalah waktu. Ketika kekuatan semua pahlawan bersatu ketika keberuntungan saya memandu keberuntungan yang lain dan semua kekuatan dunia bersatu. Itu akan menjadi waktu yang tepat bagi saya untuk menembakkan peluru ini. Dan waktu itu mungkin. KWAAAANG. Tiba-tiba ada ledakan besar, dan kegelapan menelan semuanya. Apa? Tomer dengan cepat mengangkat kepalanya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Segera lantai kapal itu tenggelam, tidak, kapal itu sendiri menghilang, dan kami berdua mulai jatuh 4.000 meter ke tanah. Wah, Tomer berteriak. Aku memanggil Spartan dengan tergesa-gesa. Spartan, yang meledak ke tempat kejadian seperti pahlawan, membentangkan sayapnya dan menangkap Tomer dan aku di punggungnya. Ya Tuhan. Tomer mencengkeram dadanya dan mulai bernapas berat. Reaksinya dapat dimengerti, bahkan seorang manusia super seperti dia tidak akan selamat dari kejatuhan 4.000 meter.
Petik 2 petik 2. Aku melihat sekeliling dengan gugup. Kapal Genkelope hilang, langit hilang, pohon-pohon dan rumput-rumput hilang, dan kami dikelilingi oleh kegelapan yang tak ada habisnya. Namun, ketika saya melebarkan mata dan melihat lebih jauh, saya menemukan banyak wajah yang akrab. Kim Suho, Chae Nayun, Yun Sengah, Simurin, Ailen. Terkejut dengan perubahan pemandangan yang tiba-tiba, mereka juga mencoba memahami situasi saat ini. Hei, di mana kita? Tanya Tomer. Saya memperoleh informasi tentang tempat ini melalui observasi dan membaca. Penghalang Baal, ruang yang dibuat oleh Baal untuk keturunannya di bumi. Itu menyerupai alam transenden Baal. Yah, sepertinya Baal telah melakukan sesuatu yang gila. Saya menjawab dengan getir, di dalam penghalang Baal. Hah? Sepertinya Baal membawa kita ke sini. Saya mengalihkan pandangan saya ke Tomer. Tomer balas menatapku dan terkekeh. Jadi, itu berarti Baal ada di sana, kan? Itu benar. Baik, baiklah kalau begitu. Tomer menggulung lengan bajunya. Dengan senyum main-main, dia meningkatkan kekuatan sihirnya. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku mendapat julukan Iron Blood Duchess. Tubuhnya mulai terbakar biru. Mata dan jari-jarinya, hati dan rambutnya, semuanya dilalap api biru. Dia sekarang adalah lambang manusia super yang hanya terlihat dalam kartun. Oke, kalau begitu aku akan. Aku mengangguk dan memasukkan Mistelin Bullet ke Desert Eagle. Yang benar adalah aku takut, tetapi aku pura-pura baik-baik saja dan meletakkan tanganku di pundak Tomer. Petik 2. Melindungimu dari belakang. Lindungi aku. Tomer tampak tidak puas karena alasan apapun. Ya, saya awalnya penembak jitu, ingat. Petik 2. Terserah. Dia mengangguk dengan tidak puas, lalu meluncur dengan kecepatan lebih cepat dari peluruku.